2 minggu perkenalan, aku memutuskan menerima pinangan Bayu, lelaki yang dikenalkan ibu tiriku. Aku patah hati setelah Adi menikah dengan perempuan pilihan ibunya. Cinta yang dijalin 8 tahun kandas begitu saja. Sakit, tapi aku harus menerima kenyataan kalau Adi memilih patuh kepada wanita yang melahirkannya. Baju kebayanya sangat cocok denganmu, Luna. Sebentar lagi kamu akan menjadi istri seorang direktur perusahaan sawit. Aku berdiri di depan cermin. Baju kebaya berwarna putih membalut badanku. Riasan make up pengantin menghiasi wajahku. Ibu berdiri di belakang dan memegang kedua pundakku. Senyum di bibirnya terpancar melihatku akan menikah dengan lelaki pilihannya. Ayo keluar, semuanya sudah menunggu, ayah berkata di depan pintu kamar. Ayo, Luna, kita keluar. Ibu mendampingiku keluar kamar. Penghulu dan saksi sudah menungguku. Aku duduk di samping Bayu. Sesekali dia melirikku dengan senyum. Sebentar lagi kami ijab kabul. Bagaimana? Sah? 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 Alhamdulillah, aku sudah sah menjadi istri Bayu. Semua orang berdoa. Entah kenapa wajah Adi masih menari di benakku. Aku menikah dengan Bayu, bukan Adi. Semua tamu sudah pulang. Aku duduk di kamar pengantin. Tidak ada pesta ataupun musik. Aku dan Bayu sudah sepakat tidak mengadakan pesta. Alasanku di hati, karena patah hati. Sedangkan alasan Bayu sama sekali tidak kupedulikan. Yang penting pernikahan kami sah secara agama dan negara. Pintu kamar dibuka. Bayu masuk dengan senyuman di bibirnya. Aku tetap duduk memeluk lututku di tempat tidur. Malam ini, malam pertamaku, aku akan menyerahkan yang selama 8 tahun aku pertahankan dari Adi. Aku harap kamu sudah siap, Luna. Itulah kalimat yang diucapkannya mendekatiku. Meskipun tidak ada rasa cinta, aku harus memenuhi kewajibanku sebagai istri. Malam ini, malam pertamaku. Aku harus melaluinya dengan sepenuh hati. Saat suamiku merenggut, subuh aku terbangun. Agak terasa aneh. Aku melihat ada lelaki di sampingku. Dengan menahan sedikit sakit, aku berjalan ke kamar mandi. Setelah mandi, aku menuju ke dapur. Aku ingin memasak untuk suamiku. Mulai hari ini, aku akan belajar mencintainya. Wah, sudah bangun pengantin baru? Ibu meledekku. Aku tersipu malu menanggapinya. Bu, hari ini Mas Bayu mengajakku ke rumah baru kami. Aku akan tinggal terpisah dengan ayah. Tolong jaga ayah ya, Bu. Aku anak satu-satunya semenjak ibuku meninggal. Ayah menduda cukup lama hingga akhirnya ayah bertemu ibuku sekarang. Dan aku merestuinya menggantikan almarhum ibu di rumah ini. Semua demi ayah. Aku ingin ayah juga bahagia. Tidak butuh lama kami sudah menghuni rumah ini. Rumah yang cukup mewah. Ibu tidak salah mencarikan aku lelaki kaya. Sekarang hanya kita berdua di rumah ini, Luna. Senyum Bayu membuatku tenang. Kedewasaannya membuatku nyaman. Rumah ini adalah kado pernikahan yang diberikannya kepadaku. Mas, rumah sebesar ini cuma kita berdua penghuninya. Iya, tapi kalau kita punya anak, rumah ini akan ramai. Aku merasa beruntung, meskipun patah hati, tidak berjodoh dengan Adi. Aku diberi suami yang menyayangiku. Hari demi hari, 1 bulan sudah, aku menghuni rumah ini. Ibu dan ayah sering ke sini dan bahkan menginap. Aku dengan semangat belajar masak agar suamiku betah makan di rumah. Dan itulah yang terjadi. Sebaiknya ayah dan ibu nginap di sini saja. Aku yakin Mas Bayu juga senang
Aku berkata saat ayah dan ibu pamit pulang. Nanti kami akan sering menginap di sini. Lagian besok ayah juga harus cek jantung ke rumah sakit. Ibu menjawab sambil menggandeng tanganku melangkah ke pintu. Sebaiknya tunggu Mas Bayu pulang dulu, Bu. Aku masih kuku, ingin mereka tetap tinggal lebih lama. Luna, kamu harus mandiri dan kuat. Tidak selamanya ayah berada di sampingmu, kata ayah. Aku memeluk ayah, rasanya aku tidak ingin berpisah. Sudahlah, jangan menangis. Kami akan sering ke sini, Luna. Aku mengangguk, menjawab perkataan ibu. Setelah mereka pergi, aku sendirian di rumah ini, sepi. Sudah larut malam, Mas Bayu belum juga pulang. Jam dinding terus berputar. Aku terus menunggu. Aku mencoba menghubungi, tapi tidak diangkat. SMS pun sudah aku kirim, tapi tidak dibalas. Tidak lama kemudian, aku mendengar mobil Mas Bayu masuk. Secepatnya, aku bukakan pintu. Setelah pintu kubuka, aku sangat terkejut mendapati suamiku pulang dalam keadaan mabuk. Mas, kamu kenapa? Badannya sempoyongan masuk ke rumah, matanya merah dan bau minuman alkohol. Luna. Mas Bayu memanggil namaku. Mas, kamu mabuk? Aku bertanya menatapnya. Luna, gadis cantik yang berhasil aku nikahi. Kamu hanya alat untuk supaya aku bisa rujuk dengan mantan istriku. Apa maksudmu, Mas? Hatiku tak tenang mendengarnya. Luna sayang, aku sudah talak 3 dia. Dan Mas Bayu pingsan di kursi tamu. Aku terpana mendengar perkataan Mas Bayu. Sakit sekali rasanya pengakuan itu keluar dari mulutnya. Apakah aku menikahi lelaki duda? Kenapa ibu tiriku tidak memberitahuku? Hanya air mata, saksi betapa pedihnya rasa di hati malam ini. Bersambung.